Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Haleluya, Yesus baik saudara. Kita bertemu kembali dalam program Emerging Ministry dalam cakap-cakap bersama dengan tentang Tuhan saudara. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau bernyanyi satu lagu hari ini. Haleluya. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia tak relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Takkannya Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bapa, kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Terima kasih karena Engkau mengasihi kami dengan kasih yang sungguh Tuhan. Engkau menyayangi kami dengan kasih yang kekal Tuhan. Bulu yang patah terkulai tidak akan pernah Kau patahkan. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan pernah Kau padamkan Tuhan. Karena kami berharga di mata-Mu Tuhan. Kami Tuhan Kau tebus dengan darah-Mu. Kami bersyukur buat malam hari ini. Kami terima kebenaran firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Engkau ada di tempat ini. Terima kasih buat suasana ini. Terima kasih buat Emerging Ministry Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu lewat program ini Tuhan. Diberkatilah mereka dengan segala kelimpahan dan kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih. Urapi setiap hamba-Hamba-Mu pada malam hari ini. Diberkati juga sahabat-sahabat Emerging Ministry dimanapun mereka berada, yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Diberkati, dipenuhi mereka dengan shalom-Mu Tuhan. Haleluya. Di dalam Yesus kami berdoa. Kami dengarkan firman Tuhan yang akan memerdekakan kami pada malam hari ini. Terpujilah nama Yesus, nama yang ajaib, nama yang sangat mengasihi kami. Haleluya. Amin. Shalom semua saudara, Bapak Ibu Saudara terkasih, sahabat-sahabat Emerging Ministry dimanapun Anda berada saudara, dari Sabang sampai Merauke saudara. Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara. Amin. Saya sangat bersyukur saudara. Saya senang sekali boleh berada di depan saudara, di hadapan saudara. Walaupun kita nggak lihat secara tatap mata,
tapi kita bertemu lewat udara saudara. Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menguatkan saudara, yang akan membawa saudara keluar dari dusta bahwasanya saudara tidak berharga. Amin saudara. Nah saudara, tema firman Tuhan pada malam hari ini adalah siapakah saya di mata Tuhan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya bilang saudaraku, who am I in the eyes of God. Nah saudara, tahu saudara bahwasanya Yesus itu memberikan identitas yang baru dan benar bagi saudara. Amin. Ya, dia memberikan identitas yang baru dan benar bagi saudara. Nah, ketika saya berusia 15 tahun, menjalani 15 tahun, ketika itu saya eksodus dari desa menuju kota Medan. Karena waktu itu ayah saya mendaftarkan saya, bapak saya mendaftarkan saya sekolah ke SMA 1 Medan waktu itu saudaraku. Pada zaman itu SMA 1 dan SMA 4 itu sekolah paling bonafit, paling pintar dan banyak orang kaya di sana. Saya didaftar di SMA 1 Medan, tapi karena kalah koma, saya dioper ke SMA 4. Setiap orang yang kalah koma di SMA 1 dioper ke SMA 4. Dan sebagai orang desa, saudaraku, saya tinggal bersama dengan kerabat saya. Kalau dulu tahun 94 Jalan Kartini itu jalan dekat kantor gubernur di belakang Hotel Tiara Medan, itu perumahan paling elit saudara. Dan saya tinggal di Jalan Kartini nomor 1A karena kerabat saya ini adalah salah satu bos pimpinan PT Kimia Farma pada tahun 94. Saya tinggal di rumah yang mewah. Bayangin seorang anak desa tinggal di rumah mewah. Biasanya saya masak pakai kayu api, ini pakai gas negara. Saya belum pernah lihat telepon waktu itu, handphone waktu itu belum ada saudara. Tapi rumah itu begitu mewah. Tahu kok saudara, kulkasnya penuh dengan buah-buahan saudara. Saya dulu paling saya kenal itu buah durian, buah manggis, mangga. Ketika saya ada di rumah itu, pertama kali saya lihat buah kiwi, buah anggur, buah melon saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Saya makan nih yang di kulkas itu. Saya makan tanpa permisi ya. Saya pikir ini kan rumah kerabat saya, kakak saya. Apa salahnya saya makan? Ternyata kakak saya ini marah saudaraku ya. Lalu dia panggil saya, namanya juga anak remaja. Dia panggil saya ke suatu ruangan. Lalu dia bilang, kamu itu ya tidak tahu etika, tidak sopan, sembarangan makanan. Kau tahu? Dan ada satu perkataan yang membuat dia itu sangat membekas dalam memori saya. Dia bilang sama saya waktu itu di ruangan yang mewah, sedikit pun kau tidak berharga. Saya waktu itu anak remaja saudaraku, saya melihat wajahnya, saya terdiam. Tahukah saudara, lebih berharga buah-buahan itu dari diri saya. Dia bilang sama kukunya, sedikit pun kau tidak berharga. Tahu saudara, perkataan itu mendam dalam memori saya. Waktu itu membuat saya rendah diri saudara. Saya merasa diri saya seperti tak berharga. Saya merasa saya tertolak. Seiring waktu saya petobat baru di situ. Seiring waktu saudaraku, setiap saya ngomong sama teman-teman saya tidak pernah diakui saudara. Gak usah kau ngomong, kau tidak tahu apa-apa, kau bodoh, kau anak kampung. Saudaraku, sering saya dibully di sekolah. Akibatnya saudaraku, apa yang terjadi? Saya merasa diri saya ini sampah busuk yang berterbangan. Saya merasa adalah produk gagal. Saya marah sama Tuhan. Kenapalah saya hidup Tuhan? Kenapa saya ada seperti ini? Bahkan rambut saya yang keriting pun saya protes. Kenapa mesti rambutku keriting Tuhan? Kenapa mamaku nggak model kau bikin? Kenapa aku tidak menjadi orang kaya? Kenapa aku menjadi kampungan Tuhan? Saya protes, saya benci dengan diri saya. Saya benci, saya tomboy dulunya saudaraku. Saya tidak menerima diri saya perempuan. Saudaraku ya, hidup saya di situ tertolak saudara. Nah saudara, apa yang terjadi? Beberapa kali saya ingin bunuh diri saudara. Di pelayanan pun sering saya dipecat tanpa ngerti saya saudaraku ya. Tanpa ada, saya nggak ngerti kesalahan saya, dipecat suka-sukanya saudaraku ya. Sehingga apa yang terjadi di dunia, orang-orang dekat saya setiap saya ngomong tentang bisnis, kau tidak tahu bisnis, diam saja. Ternyata saudaraku, perkataan yang memberikan perspektif baru saudaraku ya, sudut pandang yang berbeda yang diberikan Tuhan itu mengeluarkan saya, memberikan saya visi yang baru. Ternyata saya tahu juga tentang bisnis. Orang yang menemukan bahwa saya di dalam saya bisnis, salah satu hamba Tuhan yang paling saya kasihi saudaraku, abang saya menganggap dia abang saya karena dia wali saya menikah. Dia orang tua daripada suami saya, Evangelis Armanto saudara. Waktu itu dia datang ke Pancur Batu saudaraku. Dia bilang, aku berdoa sama Tuhan, aku mencari relasi bisnis di Pancur Batu ini. Kata Tuhan kau. Aku pun jadi benci pula. Karena saya pikir, saya ingat saudaraku, karena keluarga saya, bapak saya selalu bilang, kau tidak tahu apa-apa, kau terlalu polos. Saudara-saudara saya bilang, kau tidak tahu bisnis, diam aja. Saya bilang, enggak, saya tidak tertarik. Bisnis apa pula itu bang? Plastik dek. Untuk apa?
plastik ukuran apa pun saya pun nggak ngerti. Ada ukuran 1, 2, 3, 5, 10 kertas nasi karet, dipromosikannya lah jualannya. Waktu itu aku nggak suka dengan pasar, Bang. Dia nggak nyerah, suruhku. Datang lagi dia, kata Tuhan kau. Kenapa pula kata Tuhan, saya pikir ya. Iya, abang pun sebenarnya nggak percaya Tuhan menyebut namamu. Sirita Tuhan, mana mungkin kalau nginjil dia bisa, kalau jual bisnis nggak bakalan bisa. Dia kata Tuhan. Akhirnya saudaraku, saya kan nggak bilang oke, dengan merasa Sabtu dia datang pula sore-sore, dibawanya apa itu becak barangnya itu saudaraku, ada pula goni 5 goni saudaraku beserta dengan alung-alungnya. Saya keluar dari rumah, apa itu Bang? Plastik dek. Tanpa merasa berdosa dimasukkannya semua asoynya ke rumah saya. Belum saya bilang saya setuju. Palak kali saya waktu itu saudaraku ya. Aduh, bisnis pula. Aduh, aku kan nggak tahu bisnis. Ngapailah dibawanya plastik ini Tuhan kau? Ngapailah kau suruh dia supaya aku jual plastik? Nggak ngerti gitu. Diangkatnya sama alung-alung saya pula dibelikannya saudaraku ya. Keranjang alung-alung saudara. Sering waktu saudara. Saya belajar ternyata saya punya jiwa bisnis saudara. Di pasar saya manajer plastik. Setiap saya lewat, hei manajer plastik, tolong antarkan plastik. Saya jadi mengerti tentang pemasaran saudaraku. Artinya orang bilang saya tolol, bodoh, produk gagal, tidak tahu bisnis. Tapi Tuhan memandang saya dengan perspektif yang berbeda. Ternyata saya bisa bisnis saudara. Dan saya menjadi penjual plastik. Ada 2 saingan saya di sana, Cina dan saya. Saudaraku ya, nama saya terkenal. Tapi bukan itu yang mau saya bahas saudaraku ya. Bukan soal jual plastiknya, karena bagi saya itu plus-plusnya saudaraku. Hari ini saya mau bahas siapakah saya di mata Tuhan. Mari kita baca Yohanes 1 ayat 17 saudara ya. Kita baca Yohanes 1 ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Saudara percaya bahwa firman ini adalah pedoman hidup kita, amin. Dan ini yang mengatur hidup kita. Standar hidup kita ini, di luar ini kita tidak bisa diatur oleh apapun. Saudara percaya pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Allah itu firman itu sendiri saudara ya. Hari ini yang mengatur saudara. Tahukah saudara, firman Tuhan ini memberikan 2 cermin dalam hidup saudara. Dari mana Anda harus bercermin? Alkitab memberikan 2 pilihan. Pertama, cermin hukum Taurat. Tahukah saudara, hukum Taurat itu hukum yang diberikan Tuhan kepada orang Israel. Dan hukum ini saudaraku, hukum ini berbicara mengatakan tentang apa yang harus manusia lakukan untuk Tuhan. Firman ini, hukum Taurat ini berbicara, the law speak of what man must do for God. Tahukah saudara, hukum Taurat itu terdiri bukan cuma 10 hukum Taurat saudara, 10 perintah yang ditulis di hukum Loh Batut, bukan hanya itu. Tahukah saudara, itu terdiri dari 603 ketetapan Tuhan dengan bangsa Israel. Jadi total dari hukum Taurat itu ada 613 perjanjian perintah Tuhan yang harus Israel lakukan saudara. Dan tahukah saudara, apa yang ingin kau perbuat supaya orang perbuat kepadamu, itulah isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi saudaraku, cermin hukum Taurat ini saudaraku, dasar hukum Taurat ini bukanlah iman saudaraku, tetapi melainkan siapa yang melakukannya dia akan hidup. Ini berbicara tentang usaha manusia. Jadi cermin ini adalah cermin hukum Taurat ini selalu membiaskan tentang hal-hal kejelekanmu, pelanggaranmu, kesalahanmu saudara. Ini dia cermin hukum Taurat. Amin saudara. Oke. Yang kedua, cermin kasih karunia. Cermin kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tahukah saudara, cermin ini selalu membiaskan. Ini berbicara tentang apa yang Tuhan lakukan kepadamu saudaraku. Grace tells of what Christ has done for men. Apa yang Yesus lakukan untukmu. Kalau hukum Taurat, apa yang harus manusia lakukan supaya selamat, supaya diberkati Tuhan. Tetapi grace, kasih karunia yang datang oleh Roh Kudus, yang datang oleh Yesus Kristus, dia berbicara apa yang Yesus lakukan untuk saudara dan saya. Jadi cermin kasih karunia ini selalu menunjukkan, selalu membiaskan Anda dikasihi, Anda berharga, Anda itu dibenarkan, Anda itu dicintai saudara. Amin saudaraku. Ketika kita melihat seseorang bergumul di dalam dosa, ketika kita melihat dia selalu jatuh bangun saudaraku, ketika dia bergumul di dalam dosa saudaraku, ini penyebabnya cuma satu saudara.
Ketika aku orang Kristen, tapi kenapa ya aku ingin bebas dari ikatan ini, pikiran-pikiran kotorku ini, dari dosaku ini, aku nggak pernah bisa bebas. Aku percaya sama Tuhan, tapi kenapa aku nggak bisa bebas dari ikatan dosa ini? Nah saudara, itu penyebabnya cuma satu, kesalahan identitas saudara. Kesalahan identitas. Bagaimana cara menolong orang yang selalu bergumul dengan dosa? Caranya hanya satu, dengan mengarahkan dia. Cara terbaik untuk menolong dia adalah mengarahkan dia kepada kebenaran di dalam Yesus Kristus. Amin saudara. Haleluya saudaraku. Nah saudara, Paulus, dia adalah salah satu rasul yang luar biasa, yang menulis 2/3 daripada kitab Injil. Dikatakan di situ saudaraku, ketika Paulus melayani jemaat di Korintus, tahukah saudara bahwasanya jemaat Korintus ini jatuh ke dalam dosa percabulan? Tapi apa yang dilakukan? Tindakan apakah yang dilakukan oleh Paulus ketika dia melihat jemaat Korintus ini jatuh kepada percabulan? Tindakan pertama yang dilakukan Paulus adalah dengan mengarahkan mereka kepada nilai-nilai mereka di dalam Kristus. Paulus tidak pernah mengarahkan mereka kepada hukum Taurat. Karena hukum Taurat akan merangsang seseorang berbuat dosa. Ketika engkau berkata, jangan buang sampah situ sampahnya paling banyak. Iya kan saudara? Sampai saya pernah dulu ngurus paspor, saya motong-motong jalan. Saya berhenti suruh di suatu tembok karena saya terpesona dengan tembok itu. Bukan karena indahnya. Saya melihat dia di dalam tembok itu. Dengan ada sebuah doa. Ya Tuhan, aku berdoa kepada setiap orang yang membuang sampah di tempat ini, cabutlah nyawanya. Saya lihat di bawah banyak sampah. Gak ada yang takut saudaraku ya. Karena manusia pada umumnya suka melawan yang bilang jangan, pasti dilakukannya. Coba Anda bilang, jangan pikirkan ya. Jangan pikirkan di kantong saya ini ada apel warna merah. Jangan bayangkan. Jangan bayangkan. Pasti saudara udah bayangkan, oh apel warna merah. Kenapa? Itu hukum Taurat merangsang seseorang untuk berbuat dosa. Saudaraku, hukum Taurat ini apakah tidak benar? Itu hukum terbaik di dunia saudaraku. Hukum ini kudus saudara. Tapi hukum ini tidak bisa menyelamatkan saudara. Hanya hukum kasih yang bisa menyelamatkan saudara. Amin saudaraku. 613 perintah Tuhan gak sanggup kau lakukan. Firman Tuhan berkata saudaraku, ketika engkau gagal melakukan hukum Taurat, maka seluruhnya engkau gagal. Gak ada yang bisa. Gak ada saudaraku. Hanya butuh engkau kasih karunia. Butuhkah Tuhan yang melakukannya, bukan karena kekuatanmu saudara. Engkau pasti gagal. Orang Israel tewas semuanya di padang gurun. Kenapa? Mengandalkan kekuatan. Tuhan berkati kami dengan ketaatan kami. Turun hukum Taurat, hancur semua mereka. Hanya 2 yang sampai saudara, karena memiliki jiwa yang berbeda saudara. Nah, lihat nih saudaraku ya. Lihat Paulus itu dalam 1 Korintus 6 ayat 15. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk mengarahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20 saudara, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Lihat Paulus itu bilang, hargamu itu lunas dibayar. Apakah kau menyerahkan seluruh anggota tubuhmu untuk percabulan? Tidak. Baik Roh Kudus tubuhmu. Roh Kudus, Paulus mengingatkan jemaat Korintus tentang nilai mereka di dalam Kristus. Hanya itu yang bisa memerdekakan seseorang saudara, hanya dengan memberitakan kebenaran di dalam Kristus. Ketika dia mengerti kebenaran, maka kebenaran akan memerdekakan dia. Amin saudara. Jadi apa yang harus Anda dengar di akhir zaman ini? Siapa yang Anda dengar saudaraku? Apa yang harus Anda dengarkan? Pembenaran di dalam Kristus, itu yang harus Anda dengar. Amin saudaraku. Ya, di mana Anda bercermin saudaraku? Hukum Taurat atau grace? Sekarang gereja mengajarkan itu, bahkan dicampur saudaraku. Hukum Taurat diperdengarkan di gereja, kasih karunia dicampurkan. Tidak bisa saudara. Hanya satu yang kau harus pilih. Nggak bisa, makanya gereja nggak maksimal. Oh kenapa aku jatuh ya? Udah hamba Tuhan dia, kenapa jatuh dalam perzinahan? Oh my goodness, campuran saudaraku. Ketika itu dicampur, kasih karunia tidak bisa maksimal bekerja di dalam dirimu saudara. Kenapa hukum Taurat bisa diajarkan gereja? Pada awalnya saudaraku, ketika itu sebenarnya untuk orang Israel saudaraku. Hukum Taurat itu bukan untuk orang yang ada di dalam Kristus. Itu untuk orang Israel ditetapkan Tuhan saudara. Ketika orang-orang non-Yahudi mereka percaya kepada Yesus, mereka selamat
Maka orang Yahudi menodong mereka dengan mengintimidasi mereka. Kalau kau ingin selamat, kau juga harus melakukan hukum Taurat. Akhirnya itu sampai sekarang berlaku, saudara. Tapi hari ini biarlah Anda dipimpin oleh kasih karunia Tuhan. Memang sebelum sang iman itu datang, saudara dipimpin oleh hukum Taurat. Tetapi ketika sang iman itu datang, maka engkau dipimpin oleh iman itu, saudara. Amin. Iman itu adalah Yesus. Dialah iman itu, saudara. Dan dia yang harus memimpin saudara di akhir zaman ini. Haleluya. Saya semangat sekali, saudara. Terserah kalau saudara nggak suka sama saya setelah saya beritakan kebenaran ini, is not problem, saudara. Tapi saya sangat mengasihi saudara. Saya harus beritakan kebenaran ini. Di mana Anda bercermin, saudaraku, ya? Di mana Anda membangun dasar hidup saudara? Ketika Anda salah membangun dasar hidup saudara, maka ketika goncangan datang, maka Anda akan terhempas. Tetapi ketika engkau membangun dasar kepercayaanmu, dasar hidupmu dengan benar, maka engkau akan kuat. Di Gunung Sion kah atau di Gunung Sinai? Gunung Sinai itu simbol hukum Taurat. Sion itu kehidupan berkat selama-lamanya dicurahkan di Gunung Sion, saudara. Haleluya. Kediaman daripada kasih karunia ada di Gunung Sion, saudara. Nah, saudara, tahukah saudara, Tuhan itu punya pola, ya. Ketika dia memilih saudara dan saya, dia punya pola, nggak caplok-caplok. Ketika saya menikah 8 tahun yang lalu, waktu saya datang ke tukang jahit, saya mau menikah, saya mau desain baju pengantin saya, kebaya saya, tapi bentuk di belakang harus ada love-nya. Iya kan? Kayak mana pula itu love-nya di belakang? Pokoknya kau bikinlah bentuk love, karena aku lagi jatuh cinta. Baiklah, dibikinnya pula love di sini. Dia bikin pola, bukan asal jetnya, dibikinnya polanya. Begini maksudmu, Kak Red? Iya, betul. Ini harus bentuk love, ya. Kosong bikin di sini. Dibikinnya bentuk love. Baju pengantin saya itu. Nah, saudara, dia ada polanya. Ketika Yesus memilih saudara, menyelamatkan saudara, dia punya pola, saudaraku. Saudara dipilih, ditentukannya untuk serupa dengan gambaran kaliknya, serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Itu awal Tuhan memilihmu. Amin. Amin, saudara. Itu ada di Roma 8 ayat 29. Nanti saudara baca di rumah. Itu pola Tuhan, saudara. Kenapa? Kenapa Tuhan ingin saudara dipenuhi kasih karunia berlimpah-limpah serupa dengan gambaran anaknya? Ketika Anda dilimpahi oleh kasih karunia, demi kasih karunia, maka kasih karunia yang berlimpah-limpah ini yang menyelesaikan dosa. Amin, saudaraku. Hanya kasih karunia, saudara, yang berlimpah-limpah ini yang menyelesaikan dosa. Hanya kasih yang tidak pernah gagal. Kasih inilah yang menyelesaikan dosa, saudaraku. Haleluya. Hanya kasih yang membuat saudara datang kepada Tuhan. Kasih Tuhan tidak pernah gagal. Hanya ini yang menyelesaikan dosa. Nggak ada yang lain, saudara. Nggak ada, saudaraku. Kasih yang berlimpah-limpah itu akan membuat saudara bertobat sungguh-sungguh, saudara. Nah, saudaraku, Paulus, dia adalah salah satu rasul yang mengenal dirinya siapa. Mari kita baca 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Lihat ini Paulus, saudaraku, ya. Di sini di Paulus pernyataan yang sangat luar biasa. Paulus berkata, oleh karena kasih karunia, aku sebagaimana aku ada, karena kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Saudaraku, ini pernyataan yang sangat luar biasa. Saya juga akan mengatakan ini, aku ada sebagaimana aku ada. Itu karena kasih karunia yang bekerja di dalam saya tidak sia-sia. Yang tadinya saya sampah busuk yang berterbangan, tidak diakui dunia. Dulu dunia gak mengakui saya, sekarang udah mulai diakui dunia saya, saudara. Enak. Dibilang pula aku artis Tuhan Yesus. Ya pasti senang loh, saudara, ya kan. Apalagi single saya udah keluar. Oh my goodness. Nanti saudara lihat di channel saya, ya. Saya ciptakan itu untuk saudara, supaya saudara semakin diberkati Tuhan. Nah, saudaraku, saya katakan, aku di sini karena saya mengenal diri saya, makanya saya bawa firman Tuhan ini. Saya tahu siapa diri saya di mata Tuhan, makanya saya bawa ini, saudara. Saya katakan, saudaraku, karena kasih karunia, aku sebagaimana aku ada, saudara. Karena kasih karunia yang bekerja di dalam saya tidak sia-sia. Amin, saudara. Membuat hidup saya berharga. Saya merasa sekarang ini hidup saya sangat luar biasa, saudaraku. Saya bersyukur sama Tuhan, saudaraku. Artinya, saudaraku, ini bahasa iman saya. Tidak ada keraguan di sini. Ketika saya bilang aku adalah
Sebagaimana aku ada karena kasih karunia, tidak ada keraguan, tidak ada pertanyaan, tidak ada kebimbangan di dalam diri saya. Karena saya tahu di dalam diri saya yang paling dalam, dengan percaya diri saya katakan ada kebenaran Tuhan di dalam diri saya. Amin, saudaraku. Ada kebenaran Tuhan di dalam dirimu, saudara. Haleluya, haleluya, saudaraku. Ada kebenaran Tuhan. Jadi ada kepastian, saudaraku, ketika saya berkata aku adalah aku sebagaimana aku ada. Tidak peduli bagaimana engkau menuding masa lalu saya. Saya ini jahat orangnya, saudaraku. Tidak peduli kau bilang aku pecundang, kau itu sial, kau itu tidak berharga, kau pencuri, kau itu sampah busuk berterbangan. Itu tidak akan menjatuhkan saya lagi. Kalau dulu itu menjatuhkan saya, merontokkan saya, bahkan saya ingin bunuh diri, saudara. Tapi hari ini ketika Anda mengatakan itu kepada saya, itu tidak akan menjatuhkan saya. Kenapa? Karena saya tahu jati diri saya. Jati diri saya bukan karena apa yang saya lakukan, tetapi apa yang Yesus lakukan bagi saya. Yaitu apa yang saya terima, itu kemurahannya yang tidak layak saya terima, tapi saya terima karena iman kepada Kristus. Itu jati diri saya, saudara. Dan itu juga jati diri saudara. Amin, saudaraku. Nah, saudara, gereja dengan bangga, banyak kali gereja dengan bangga mengatakan, oh, kita mengasihi mereka, tapi kita benci dosa mereka. Tapi kenyataannya bagi orang-orang yang bergumul dalam kehidupan dosa, mereka itu menjauh dari gereja. Kenapa? Karena mereka menyamakan pikiran mereka bahwasanya gereja membenci mereka karena mereka berbuat dosa. Gereja membuat dirinya eksklusif hanya untuk orang-orang kudus, hanya untuk orang-orang taat, sehingga orang-orang berdosa minggir, saudara. Pernah saudara layani seperti itu? Saya pernah. Saya banyak layani, ayo ke gereja. Babako aku gereja, sontar kari gereja mah, tako. Ibu kamu saya ke tu gereja, nomor dia giring-giringi, orang pala tu gereja, homa tu gereja, homa. Dia nggak mau, saudara. Kenapa? Dia merasa dirinya kotor. Jangan bawa aku ke gereja, hancur nanti gerejamu itu, jatuh pula nanti giring-giringnya itu, katanya. Kenapa? Dia merasa ditolak oleh gereja. Ini bukan Injil, saudaraku. Gereja sedang tidak berbicara Injil. Injil yang benar adalah ketika Yesus menjangkau perempuan yang ada, perempuan Samaria di tepi sumur, saudaraku. Tahu saudara, dia perempuan yang banyak masalah. 5 kali dia cerai kawin, 5 kali, saudaraku. Bahkan suami bahkan laki-laki yang tinggal bersama dia bukan suaminya. Tapi apa yang Yesus lakukan? Dia datang ke sumur itu. Dia dapati perempuan itu. Yesus memberikan mata air kehidupan buat perempuan itu, sehingga perempuan itu tidak haus lagi. Sehingga apa yang dilakukan perempuan itu menjadi penginjil, dan dia memenangkan satu desa Samaria untuk Tuhan. Yesus menjangkau dengan kasih. Amin, saudaraku. Itulah Injil, saudaraku. Injil itu Yesus yang melihat, oh, pemimpin agama Yahudi sibuk ngeten, ya kan, sibuk ngintip. Bisa pula ya, saya pikir-pikir, oh berarti sepanjang malam orang pemimpin agama Yahudi ini ngintip orang berzina ya. Makanya pagi-pagi dibawanya sama Yesus, diseretnya. Berarti udah diintip-intipnya itu ya, saudaraku. Dibawa, diseret kepada Yesus. Menurut hukum Taurat, guru, dia harus dirajam sampai mati dengan batu. Apakah Yesus merajam dia? Tidak. Siapa yang tidak berdosa, silakan dia yang melempari. Satu persatu pergi. Karena semua orang berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Apa yang Yesus lakukan? Dia menatap dengan penuh belas kasihan. Adakah yang melemparimu dengan batu? Tidak ada, Tuhan. Aku pun demikian. Pergilah dan jangan berbuat dosa. Yesus memberikan pengampunan, saudaraku. Yesus memberikan kasih. Tahukah saudara, kasih yang dia berikan kepada perempuan ini, itu yang membuat perempuan itu kuat dan menjalani hidupnya. Tahukah saudara, setiap Injil diberitakan dia ada, saudaraku. Karena dia yang meminyaki kaki Tuhan Yesus dengan minyak narwastu, menyekanya dengan rambut dan air matanya, saudara. Perempuan ini, saudaraku, menjadi follower yang paling setia, menjadi pengikut Yesus, saudaraku. Lihat ini kasih, itulah Injil, saudara. Amin. Yesus, sampai orang agama Yahudi mengejek Yesus. Kita lihat dulu itu dalam Matius 11 dikatakan ayat 19. Lihatlah si pelahap dan si peminum itu. Dia itu sahabat-sahabat orang berdosa itu sahabat pemungut cukai, pemimpin agama mengejek Tuhan. Karena memang kalau kita selidiki, saudaraku ya, sepanjang perjalanan pelayanan Yesus itu sangat nyaman berada di tengah-tengah orang yang terjerat dengan dosa. Artinya Yesus bukan setuju dengan dosa mereka, tapi dia nyaman, saudara. Waktu dia pergi ke rumah Zakheus, protes muridnya, pemungut cukai itu, kenapa pula gurumu ke situ? Karena Yesus itu mereka pikir suci kali lah Tuhan itu, masa ke situ. Dia datang makan di situ, saudara. Banyak gereja sekarang
Gak mau ya kan, mati pun bapaknya karena ada pesta adat situ, gak mau dia. Aneh saya pikir ya. Macam betul aja saudaraku, seolah-olah kalau dia pergi ke pesta adat itu tercemar hidupnya saudara. Bagaimana Anda bisa memenangkan saudara-saudara itu? Artinya ketika Anda pergi ke situ, kalau Anda tidak mau kompromi, udah usah jangan saudaraku. Bukan ketika Anda ke situ lalu Anda menjadi berdosa saudara, menjadi teranglah saudara. Amin saudaraku. Jadi orang gak terlalu apa kali dengan saudara itu terlalu kudus sekali. Jadi orang gak suka saudara. Lihat aja Yesus saudaraku, kemanapun dia masuk saudara. Amin saudaraku. Seperti itu kita orang Kristen. Haleluya saudara. Kenapa saudaraku? Ketika dia dikritik, oh sahabat berdosa dan sahabat pemungut cukai, apakah kritikan itu menjatuhkan Tuhan? Apakah Yesus peduli dengan kritikan itu? Tidak saudara. Kenapa? Karena Yesus tahu hanya pintu anugerah yang akan membuka pintu penjara bagi orang-orang yang tertawan. Yesus tahu hanya anugerah yang akan membuka pintu bagi orang-orang yang terikat. Yesus tahu hanya anugerah yang akan membuka pintu yang berabad-abad saudaraku. Yesus tahu hanya anugerah yang akan membuka palang pintu tembaga. Gunung-gunung persoalan akan diratakan oleh anugerahnya. Katakan amin saudaraku. Haleluya saudara. Dia tahu hanya anugerah, gak ada yang lain saudara. Gak ada yang lain. Jawaban hidup seluruh manusia ditemukan di dalam anak, bukan di hukum Taurat. Mari kita baca saudaraku. Oh ini sok jago pula pendeta yang satu ini. Gak usah diundang amazing lah itu, sok radikal kali. Nah, saya berbicara dari firman Tuhan saudaraku. Saya mengada-ngada saudaraku. Mari kita baca Roma 8 ayat 3 saudara. Roma 8 ayat 3. Haleluya, diberkatilah Anda yang mendengarkan firman Tuhan hari ini saudara. Anda sangat berharga di mata Tuhan. Roma 8 ayat 3 saudara, saya baca. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging saudara. Lihat itu. Jawaban hidup seluruh manusia yang di bawah kolong langit ini hanya ditemukan di dalam Yesus Kristus, bukan di dalam hukum Taurat, perbuatan amal solehmu. Tidak saudaraku. Amin. Tidak ada jawaban di situ saudara. Tahukah saudara, firman Tuhan berkata dalam Galatia 2 ayat 21, seandainya ada kebenaran ditemukan dalam hukum Taurat, maka sia-sialah penyaliban Kristus. Kapan Anda pisah dari Yesus? Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Kelaparankah, ketelanjangankah, tak satu pun. Ada satu yang bisa memisahkanmu. Memang kelaparan, ketelanjangan, kemiskinan tidak akan bisa memisahkanmu ketika engkau melekat sama dia. Tapi ada satu yang bisa memisahkan engkau dari Kristus. Ada satu saudaraku ya, itu harus Anda catat. Galatia 5 ayat 4, yang bisa memisahkan saudara dengan Kristus. Ketika engkau menerima hukum Taurat sebagai pembenaran hidupmu, engkau lepas dari kasih karunia. Artinya ketika engkau lepas dari kasih karunia, oh my goodness, tempatnya kemana? Saya jawab sendiri saudara. Orang yang lepas dari Kristus kasih karunia pasti tidak selamat saudaraku ya. Oh, dengan amal solehku aku akan datang kepada Allah supaya aku diselamatkan. Saudaraku, perbuatan baikmu itu seperti kain kafuk, kain kotor di hadapan Tuhan. Tahu kain kotor saudaraku? Dalam Yesaya dikatakan seperti kain kotor. Ketika engkau datang menghadap Allah Bapa yang suci dengan segala perbuatan baikmu, ketika engkau mati dilihat Bapa surgawi, oh tidak ada darah Yesus, singkirkan. Kenapa? Nggak ada kebaikan manusia, nggak ada bertahan di hadapan Tuhan saudaraku, nggak bisa bertahan. Ketika engkau datang sama Tuhan pada hari penghakiman, lalu dia lihat engkau memakai darah Kristus. Bapa surga berusaha melihat dosa-dosa masa lalumu, dia nggak bisa nembus. Padahal kau penjahat, iya kan, perampok pula kau, korupsi pula. Tetapi waktu mau mati kau terima Yesus, percaya sama Yesus. Bapa surga nggak bisa menembus darah Kristus. Kenapa? Ada tutup pendamaian di situ saudara. Ada tutup pendamaian. Yang dia lihat kau itu kebenaran di dalam Kristus. Oh, dia adalah kebenaran di dalam anakku. Masukkan dia kepada kesukaanku. Dia lihat darah Yesus saudara.
dia lihat darah Kristus. Luar biasa saudara, darah Kristus. Ketika orang Israel, saudaraku, imam besar itu pada perayaan Yom Kippur, setiap tahun mereka penghapusan dosa, dia memercikkan darah di atas tutup pendamaian. Sehingga waktu Bapa yang suci melihat dosa Israel sepanjang tahun, dia nggak bisa melihat lagi kesalahan orang Israel yang mencuri, yang membunuh itu, saudaraku. Kenapa? Di atas tutup pendamaian ada darah anak domba yang dipercikkan. Dia nggak bisa menembus dosamu karena ada darah Yesus. Saudaraku, luar biasa darah Yesus. Jangan Anda sepele dengan darah Yesus. Amin, saudaraku. Anda tidak bisa menyelamatkan diri, saudara. Oh, kalau begitu nggak perlulah berbuat baik, Ibu Pendeta. Oh, siapa bilang, saudaraku? Ketika engkau ada di dalam Kristus, Titus 2 ayat 12 dikatakan bahwasanya kasih karunia akan mendidik Anda untuk meninggalkan kefasikan, untuk meninggalkan saudara keinginan duniawi, saudaraku. Kasih karunia akan mendidik Anda untuk beribadah, untuk berbuat baik. Buah-buah roh yang ada di dalam diri saudara itu akan dikeluarkan. Sebab itu bukan berbicara buahmu, tetapi itu adalah buah roh yang ada di dalam dirimu, saudara. Itu ekspresi kasih karunia. Ketika engkau tinggal dalam kasih karunia-Nya, itu akan mengalir keluar. Amin, saudaraku. Jadi jangan saudara bilang, oh hipergrace, kurasa dia itu sesat sekali. Ketika Anda tidak tahu, nggak usah banyak bicara, saudara. Ketika Anda benar-benar hidup di dalam kasih karunia Tuhan, kau nggak sempat kau berbuat dosa. Mikiri dosa pun nggak sempat, saudara. Engkau akan mikir, Tuhan, oh seperti saya. Nggak usah jauh-jauh, contohnya saya, saudaraku. Di dalam hati saya ketika saya, aduh Tuhan, apalagi single berikutnya ya, kasih aku lagu Tuhan. Laguku udah 6, saudaraku. Setiap pagi, setiap aku main gitar, ada lagu aja dibikin Tuhan. Saya sibuk dengan Tuhan supaya Tuhan menyenang. Kapan lagi aku di Imaging ya? Senang kali lah aku. Kapan ada jadwalku ya? Masih sebulan lagi kayaknya. Udah aku persiapkan. Sampai suami saya tahu, saudaraku, sebelum saya ini khotbah, saya latihan di depan kaca. Saudara-saudara, haleluya. Suami saya setiap masuk kamar, akhirnya dia bilang, Nona, nggak nata usah berlebihan toh. Karena dia orang Ambon. Kenapa? Nggak usah ganggu dulu saya, Pak. Iya, tapi nggak nata usah berlebihan begitu. What? Apa? Sini Pak, sini Pak, sini duka Pak, sini Pak, sini Pak. Dia datang pula, apa? Kau bilang jangan terlalu berlebihan karena dilihatnya saya, kau lalap tiap malam kau khotbah di depan dinding, depan kaca. Udahlah, katanya. Tahu kau Pak, sini kau Pak. Suami saya ini baik kali, saudaraku ya. Datang pula dia ya kan. Apa non? Tahukah Pak, kenapa kau bilang aku berlebihan? Harus berlebihan, Pak. Hah? Harus berlebihan kita mencintai Tuhan. Kalau orang bilang bibelon, katanya gila, itu bodoh. Semakin kau mengerti firman Tuhan, bukan makin bibelon, bukan makin gila, makin penuh hikmat kau, Pak. Tahu kau Pak, Yesus itu berlebihan mengasihimu, hipergrace dia. Coba kau bayangkan Pak, dia tidak berdosa, dijadikan berdosa. Kesalahanmu, dosa-dosamu, pencurianmu, kutukan dosamu, kemiskinanmu, semua ditimpakan sama dia Pak. Supaya kau nggak dihukum, supaya kita ini berdua layak Pak. Jadi kau bilang itu nggak berlebihan, jadi kita harus berlebihan juga. Ngerti kau Pak? Ya. Dia gak pernah membantah. Ngerti kok Pak? Jadi jangan kau kritiki aku. Gak bangga kau punya istri kayak aku. Udah artis Yesus aku Pak. Kau tengok single-single ku karena ngalir. Gak bangga. Bangga. Ya udahlah, jangan kau kritiki aku. Suka aku lah. Lanjut lagi khotbah. 7 hari aku khotbah. Coba saudara bang, kalau aku datang berdiri depan saudara-saudaraku, apa tadi yang mau saya bilang ya? Saudara pun gak langsung ganti channel. Ini gak cocok kali nih. Ini hamba Tuhan apa? Ganti channel. Anda meninggalkan Imaging. Kenapa? Nggak pas sekali saudara rasa. Makanya saya latihan saudara. Kan perlu latihan saudaraku. Hamba Tuhan itu perlu latihan supaya mantap. Iya kan saudara? Nah saudara, jadi saudaraku, kasih karunia itu tidak ada hubungannya dengan perbuatan saudaraku. Tahukah saudara bahwasanya kekristenan bukan berbicara tentang apa yang benar harus kau lakukan supaya kau dibenarkan. Kekristenan berbicara kau percaya dengan benar kepada Tuhan, maka engkau akan dibenarkan. Amin. Jadi kasih karunia bukan berbicara tentang perbuatanmu. Contoh saudaraku, Abraham, dia itu mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Tuhan berjanji kepada Abraham, suatu hari diajaknya dia keluar ya kan. Apa Tuhan? Lihatlah bintang itu, hitung dulu. Mana bisa ku hitung Tuhan? Kayak gitu nanti anakmu ku bikin. Oh ya? Kau hitung dulu pasir-pasir di tepi pantai. Mana pula bisa ku hitung Tuhan? Kayak gitu nanti ku bikin keturunanmu. Oh. Tapi apa yang terjadi saudaraku? Sarah mulai menolong Tuhan dengan cara memberikan Hagar kepada. Nggak mungkin kita Pak
punya anak, iya kan? Kau udah mau 100 tahun, aku pun nggak mungkin. Tapi apa yang terjadi saudaraku? Ketika Sarah mulai menorong Abraham dengan memberikan Hagar saudaraku, dan mereka menikah dan lahirlah Ismail saudaraku. Apa yang terjadi? Abraham ini tidak sabaran saudaraku. Apakah dia orangnya perfect? Tidak saudaraku ya. Tetapi kasih karunia diberikan Tuhan pada dia. Saudaraku, Nuh saudaraku. Maka Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kenapa saudaraku? Karena Nuh itu bergaul karib dengan Tuhan. Tapi apa yang terjadi saudaraku? Nuh itu petani anggur pertama di bumi saudaraku. Dia mabuk, dia telanjang saudaraku. Apakah Tuhan menarik kasih karunia? Tidak. Lot saudaraku, ketika Sodom dan Gomora dimusnahkan saudaraku, dia selamat, dia mendapat kasih karunia Tuhan. Dia tidak di bumi hanguskan. Tetapi apa yang terjadi? Dia penyimpan seksual sama anak perempuannya. Apakah Tuhan menyesal dengan kasih karunia? Tidak. Karena kasih karunia bukan berbicara tentang apa yang kau lakukan. Jadi saudaraku, jati diri kita bukan berdasarkan apa yang telah saudara lakukan, tetapi apa yang saudara terima dari Kristus, yaitu kemurahannya yang tidak layak kita terima, tapi diberikannya kepada saudara. Amin saudara. Nah saudaraku, ada satu kedalaman doa Paulus saudaraku dalam Efesus 1 ayat 18-19. Di sini dikatakan, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung di dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ini Paulus, dia berdoa saudaraku ya. Salah satu doa Paulus di situ saudaraku, dia meminta supaya Tuhan memberikan kemampuan untuk mengetahui siapa dirimu oleh kasih karunia Tuhan. Supaya Tuhan membuka mata hatimu, dikatakan saudaraku ya. Jadi ada satu kedalaman doa Paulus di sini, dikatakan ada kuasa yang tidak terbatas dalam diri saudara. Ada kuasa yang tidak bisa diukur saudaraku. Apakah itu saudaraku? Bagi orang yang percaya saudaraku, kata kuncinya orang percaya. Orang yang percaya maksudnya adalah ini hanya tersedia bagi mereka yang memiliki iman saudaraku. Kuasa yang tidak terbatas yang ada di dalam dirimu adalah kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Itu telah diimpartasikan kepada saudara dan saya. Haleluya. Jadi kenapa Paulus supaya dia berdoa supaya diberikan kemampuan supaya kita mengenal diri kita oleh kasih karunia Tuhan, supaya iman yang kita miliki adalah iman yang mengalahkan pengaruh dan kuasa dunia. Sebab 1 Yohanes 5 ayat 4, sebab setiap orang yang lahir dari Allah akan mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Iman saudara kepada Yesus Kristus itu yang mengalahkan dunia saudaraku. Amin saudaraku. Nah saudaraku tahu bahwasanya setan sangat takut ketika Anda mulai mengetahui tentang jati dirimu. Kenapa? Karena itu akan menjadi ancaman bagi pekerjaannya, bagi kerajaannya, bagi dia sendiri saudara. Amin saudaraku. Ini menjadi suatu ancaman. Kenapa? Ketika kita mengenal jati diri kita, siapa kita di hadapan Tuhan, maka kita akan hidup secara luar biasa saudaraku. Dan itu akan membawa sukacita, kemenangan, sukacita bagi Bapa Surgawi. Sehingga Yesus, ketika kita membawa sukacita yang besar bagi Bapa Surgawi, maka Yesus berkata, apa yang kulakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar akan kau lakukan. Itu akan terjadi saudaraku ketika kita memiliki hidup yang luar biasa saudaraku di dalam Kristus, dan kita bisa memberikan sukacita yang besar buat Bapa Surgawi, maka kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang Kristus lakukan bahkan lebih besar daripada itu saudara. Dia menjanjikan itu saudara. Haleluya saudaraku. Jadi siapakah Anda di hadapan Tuhan? Jadi siapakah saya ini? Who am I in the eyes of God? Nah saudaraku, saya katakan, siapakah saudara di hadapan Tuhan? Saudara adalah terang dan pemenang. Saudara adalah terang dan pemenang. Dalam Matius 5 ayat 14, engkau adalah terang dunia. Di dalam terang ada terang. Engkau adalah terang, di dalam dirimu ada sumber terang, yaitu Yesus Kristus, dan engkaulah terang itu. Amin saudaraku. Who am I in the eyes of God? Engkau adalah terang dan pemenang. Garis bawah ini, Anda itu terang dan pemenang. Pemenang, siapa itu pemenang? Orang-orang yang menerima Kristus sebagai Mesias di dalam hidupnya. Tahukah saudara bahwasanya harga daripada pemenang itu apa? Harganya sangat tinggi. Harganya itu darah Yesus saudara. Seharga darah Yesus itu hargamu saudara. Anda adalah pemenang, hargamu tinggi saudaraku. Nah habitat atau lingkungan alami bagi seorang pemenang adalah kediaman Tuhan.
rumah Tuhan, saudara. Diam di dalam rumah Tuhan. Tempat ideal bagi seorang pemenang itu hadirat Tuhan. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Itu pemenang, saudaraku. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, dibawa kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Anda adalah Raja Wali. Tahukah saudara, Raja Wali buat sarang bukan di bawah, di atas pohon, di dekat-dekat rumput yang pendek, tidak. Dia di atas tebing tinggi, di atas gunung-gunung tebing, dia membuat sarang di situ. Itu simbol hadirat Tuhan bagi anak-anak Tuhan. Nah, minuman bagi seorang pemenang. Tahukah saudara, minuman bagi seorang pemenang? Mata air kehidupan yang diberikan oleh Roh Kudus akan mengalir berbual-bual. Itulah minuman saudara, amin. Dan bagaimana cara hidup seorang pemenang? Cara hidup seorang pemenang itu ditentukan oleh hati yang diisi oleh firman kebenaran, saudaraku. Haleluya. Jadi ketika Anda berkata, oh berarti aku adalah garam dan pemenang. Sekarang, who am I in the eyes of God? Siapakah saya di mata Tuhan? Nah, saudara adalah kemah kesaksian yang tahan uji. Saudara adalah rumah kesaksian. Rumah kesaksian, saudaraku. Kenapa dibilang tahan uji? Karena Yesus ada di dalam hatimu. Karena Roh Kudus yang menjadi sumber penolongmu. Karena firman Tuhan berakar di hatimu. Ketika engkau membangun dasar hidupmu di atas batu karang yang teguh dan engkau menjejakkan dasar hidupmu di situ, maka engkau akan menjadi rumah kesaksian yang tahan uji. Amin. Semua memang akan digoncang, saudaraku. Kerajaan Tuhan dan anak-anak Tuhan tidak akan bisa digoncang. Walaupun goncangan datang, itu tidak akan menghempaskan saudara. Walaupun Anda terjatuh, tapi itu tidak akan membuat Anda tergeletak. Tangan Tuhan akan menolong saudara. Itulah dirimu, saudara. Amin. Who am I in the eyes of God? Yang ketiga, siapakah engkau? Engkau adalah Siloam dan eklesia Tuhan. Apa itu pula Siloam ini? Kok Siloam pula ini? Eklesia ini, tahu saudara, itu artinya yang diutus. Eklesia, Siloam itu yang diutus. Nanti saudara itu bisa lihat di apa, saudaraku? Yohanes 4 ayat 38. Sebagai utusan Tuhan, saudaraku, yang diutus Tuhan, saudara adalah ambasadornya Tuhan. Saudara adalah dutanya Kristus. Saudara adalah kasih karunia yang diberikan Tuhan di bumi ini. Oh, aku punya sahabat, saudaraku, sahabat terbaik di dunia, di darat, di laut, dan di udara. Sentosa Octavianus Teringan. Setiap dia WA saya, Shalom Karita kasih karunia. Memang itu nama saya. Saya memang kasih karunia ya kan Tuhan? Iya, kata Roh Kudus pula ya kan. Karena kasih karunia kau anakku. Kau itu kasih karunia di bumi ini. Jadi kau kemana pun nanti kau jadi berkat. Roh Kudus ini mantap kali, saudaraku. Kalau kita bilang gak pernah mematahkan semangat. Gak pernah dia gak setuju. Kalau kita bilang firman Tuhan, iya kau itu Roh Kudus gini-gini, iya kau kebenaran di dalam Tuhan anakku. Dia gak pernah bilang, kau udahlah kau itu kurang cantik. Setiap saya ngaca, suruh, apakah aku cantik Roh Kudus? Iya sangat cantik anakku. Apakah aku ini luar biasa? Oh ya luar biasa, sebab aku ada di dalam dirimu. Tuhan gak pernah bilang, gak usah kau berlebihan anakku, gak usah. Ketika saya melihat singleku, Tuhan betulkah aku udah jadi artismu ini? Iya kau artisku. Datang temanku, kau memang artis ibu kota dan artis pansusan. Jangan kau bilang itu bang. Saya tidak bangga dengan artis ibu kota. Bilang aja aku artis selebriti Tuhan Yesus. Itu senang kali aku. Baiklah. Kenapa saudaraku? Saya bangga sekali jadi apa saudaraku? Penyanyi Tuhan Yesus saudara. Yang selalu bernyanyi untuk dia saudara. Amin saudara. Itu adalah saudara ambasadornya Tuhan. Jadi sebagai utusan dan eklesianya Tuhan, saudaraku, mari jangan mencari-cari sebagai utusan, jangan pula saudara mencari-cari kesalahan dan dosa. Tugas saudara dan saya adalah memberikan solusi bagi orang-orang. Endalang, kaya dosamu. Pak Pendeta doakan bina aku, Bu Pendeta, msyui kalau takal kue. Oh, udah bayar per bulan kam? Nangku kuakap kamah. Lalap dosa-dosa yang dicari-cari, saudara. Itu bukan utusan. Kalau datang kayak gitu ke rumah saya bisa saya usir, saudara. Yang tadinya aku demam makin pingsan. Kenapa? Lalap dosa saya yang diungkit-ungkit. Tahu saya juga orang berdosa. Tapi kalau selalu dibilang dosa-dosa kita, lama-lama pun kita pala, ya kan saudara. Nggak usah dibilang pun kita sudah tahu kita manusia berdosa. Utusan Kristus bukan itu, saudaraku. Jadi saudara sebagai utusan Tuhan berikan solusi buat orang. Amin. Katakan yang baik tentang dia, saudaraku. Jangan mencari kesalahannya. Kalau dia minta doa, doakan aja, nggak usah. Oh, mari kita tanya dulu Roh Kudus, apa dosamu? Oh, Roh Kudus bilang,
kau belum diselesaikan dosa, Roh Kudus tidak akan mengingatkanmu tentang dosa. Dia akan selalu mengingatkanmu tentang kebenaran di dalam Kristus. Itu tugas Roh Kudus, saudara. Amin, saudaraku. Haleluya. Who am I in the eyes of God? Ini yang terakhir, saudara ya. Ada satu ketinggalan. Sebagai utusan Tuhan, saudaraku, kita harus menyatakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar, saudaraku. Kenapa? Sebagai utusan Tuhan, karena Tuhan akan meneguhkan setiap perkataan-perkataan saudara yang membangun bait suci Tuhan. Amin. Jadi kita itu, saudaraku ya, Shalom Eklesia Tuhan, percayalah ketika Anda berkhotbah, Tuhan akan meneguhkan setiap perkataan saudara. Itu janji Tuhan. Amin, saudaraku. Yang terakhir, who am I in the eyes of God, saudaraku. Saudara adalah pohon terbantin kebenaran. Apa pula lah ini ya, pendeta yang satu ini sok-sok berhias-hias. Nah, saudaraku, aku pun baru aku tahu pula diriku pohon terbantin kebenaran, ya kan. Aku baca-baca pula, mana pula lagu ini Tuhan. Ternyata iya, saudaraku, ada ayatnya. Mari kita baca, saudaraku ya. Ini 2 ayat terakhir ini ya. Jangan bosan dulu, saudara ya. Kalau orang yang cinta Yesus nggak pernah bosan firman Tuhan. Yang ngantuk-ngantuk itu kurang cinta dia sama Tuhan, saudara. Coba dia jatuh cinta, matanya menyala 100 watt. Ya biasanya orang yang jatuh cinta sampai pagi pun nggak akan bisa tidur dia mendengarkan kekasih jiwanya ngirim SMS, WA, saudaraku. Kenapa, saudaraku? Karena dia selalu menyukai suara kekasihnya. Jadi kita, kekasih jiwa kita adalah Yesus. Amin. Kita baca, saudaraku ya. Saudara itu adalah pohon terbantin kebenaran Tuhan. Kabar selamat kepada Israel, kepada Sion. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Saudara dan saya adalah pohon terbantin kebenaran Tuhan. Amin, saudaraku. Ini berbicara ikon Tuhan, saudaraku ya. Ini berbicara tentang sifat yang sebenarnya, dan Anda dan Tuhan akan melakukannya dalam diri saudara. Nah, saudaraku, Tuhan yang menanam pohon terbantin ini. Kalau saudaraku, kita selidiki Alkitab, banyak pohon terbantin disebutkan. Ketika Abraham dikunjungi oleh malaikat, mereka ada di bawah pohon terbantin. Samuel ada di bawah pohon terbantin. Tahukah saudara, saya baca tentang pohon terbantin ini. Rupanya pohon terbantin ini ada di Palestina, di padang pasir. Tapi dia sangat tumbuh dengan rimbun. Daunnya rimbun di padang pasir ini, saudaraku. Rupanya, saudaraku, apa penyebabnya? Akarnya harus 65 meter. Dia mencari nutrisi air untuk diasup kepada tubuh batangnya itu supaya rimbun, saudaraku. Artinya, saudaraku ya, ketika orang datang kepadamu, orang senang berteduh. Iya kan, saudaraku? Ketika orang datang kepadamu yang remuk hatinya, engkau bisa menghiburkan mereka, memberikan semangat baru bagi mereka, saudaraku. Engkau berikan jawaban solusi atas setiap persoalan mereka. Pokoknya intinya, ketika mereka datang kepadamu ada solusi. Jangan nanti ketika Anda datang, udah datang pula dia, ayo kita pergi. Itu selalu recok itu, mulutnya nggak pernah beres, lalap menjatuhkan kita. Belum tadi dia ngomong masih baik-baik, kita ngomong dia pingsan, kita bisa mati kita. Gak usah dengarkan dia, ayo kita pergi. Kenapa, saudaraku? Karena perkataan selalu menyakiti orang, saudaraku. Nggak pernah ada jawaban, menjatuhkan semangat orang. Saudaraku, itu bukan pohon terbantin kebenaran, saudaraku. Jadi salah satu cara paling berkuasa dan praktis bagi Anda untuk mengalami terobosan seperti ini adalah teruslah memperkatakan identitas Anda yang benar di dalam Kristus. Amin. Mulai sekarang katakan, ambil kaca, pulang dari sini. Kata pendeta itu, saya belum pendeta, saudaraku ya. Tapi nanti saya akan diberikan gelar pendeta, saudaraku ya. Tidak lama lagi, saudara. Nah, saudaraku, ambil kaca. Saya kan selalu bilang, dulu saya bilang sama Tuhan, aku ini sampah busuk yang terbangan, ini produk gagal ini, rambutku pun keriting. Sekarang setiap aku melihat kaca, cantik kali aku Tuhan ya, dengan rambutku yang gelombang-gelombang, tapi saya menyukainya. Aku berharga di matamu, kau itu sangat mulia, kau itu luar biasa, kau dikasih Tuhan. Saya bilang sama kaca itu, dan itu kaca itu memantulkan itu ke hati saya. Deklarasikan itu, aku adalah berharga. Ketika hari ini
Keluarlah dari dusta yang mengatakan kau itu gagal, tidak berharga. Hari ini saya katakan Anda adalah orang yang sangat dikasihi Tuhan. Amin. Engkau adalah terang, engkau adalah pemenang, saudaraku. Engkau adalah rumah kesaksian yang tahan uji karena Tuhan ada di dalam dirimu. Engkau adalah Siloam dan eklesianya Tuhan. Ketika engkau merasa hamba Tuhan gagal, aku hamba Tuhan ini gagal aku. Tidak ada yang gagal. Engkau adalah utusan Tuhan. Amin, saudaraku. Engkau adalah pohon terbantin kebenaran. Setiap orang yang datang kepadamu akan menemukan jawaban, sebab seluruh jawaban hidup mereka ada di dalam dirimu, yaitu di dalam roh yang ada padamu. Roh yang tidak terbatas itu yang akan memberikan, mengajarimu, memberikan jawaban bagi orang-orang yang datang kepadamu. Amin, saudaraku. Ayat terakhir, saudaraku, Roma 5 ayat 17. Roma 5 ayat 17. Saya baca, saudara. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Saya baca lagi, saudaraku ya. Yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Tahukah saudara bahwasanya kita diciptakan untuk berkuasa dan memerintah dalam hidup. Amin, saudaraku. Artinya kita harus bangkit di atas kenormalan. Luar biasa, artinya di atas normal, saudaraku ya. Kita akan membawa pengaruh, bukan follower, saudaraku ya. Bukan hanya pengikut-pengikut, tapi Anda akan membawa pengaruh. Karena apa? Karena kita akan memberikan solusi. Karena kita akan memenuhi kebutuhan orang-orang dengan kuasa yang tidak terbatas yang ada di dalam dirimu. Sama seperti yang Paulus katakan, kuasa yang ada padamu telah diimpartasikan. Kuasa yang telah membangkitkan Kristus dari orang mati, itu yang diberikan kepadamu. Dan inilah yang akan memberikan, memenuhi kebutuhan orang-orang yang datang kepadamu. Amin, saudaraku. Bisakah ini terjadi? Bisa. Bersama dengan Tuhan, saudara bisa. Haleluya. Haleluya, saudaraku. Menyampaikan kabar baik, merawat yang rembuk hati, hingga mereka melihat Kristus dalam kami, membawakan pengharapan, memberitakan kebenaran-Mu, menjadi terang kasih-Mu, hingga Kau kembali. Inilah pohon terbantin kebenaran. Tugasnya apa, saudaraku? Menyampaikan kabar baik, merawat yang rembuk hati, hingga mereka melihat Kristus dalam kami, membawakan pengharapan, memberitakan kebenaran-Mu, menjadi terang kasih-Mu, hingga Kau kembali, hingga Kau kembali, hingga Kau kembali. Amin, saudara. Haleluya. Haleluya. Terjadilah itu dalam hidup kita. Mari kita berdoa.